Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo F1 Plus itu pada saat melakukan panggilan orang yang kita ajak nelpon tersebut tidak bisa mendengar kita sama sekali, ataupun juga misalnya mendengar sangat kecil sekali. Itu mudah sekali. Jadi kita bisa ganti komponen mic-nya yang bermasalah seperti itu. Jadi tidak perlu solder, tidak perlu alat canggih, pengukuran canggih-canggih, hanya kita butuh obeng saja. Jadi dua buah obeng. Yang pertama ini obeng 0,8. Nah, 0,8 biasanya digunakan untuk baut iPhone seperti itu. Kemudian baterai biasa, obeng biasa. Jadi ini bisa kita beli yang satu set yang harga 25 ribuan yang sudah termasuk obeng 0,8 seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan. Sebelumnya ini sudah kita bongkar. Untuk cara pembongkarannya teman-teman bisa cari saja di playlist cara bongkar back cover untuk Oppo F1 Plus. Di sini ada baut untuk menggunakan obeng 0,8. Ini sudah kita buka. Di kiri kanannya cas ini ada baut. Bautnya ini tidak terlihat untuk kembangnya, tapi sebenarnya ada kembang segi 5 seperti ini. Setelah selesai kita buka seperti ini, langsung kita fokus di bagian bawah, karena mikrofon ini bagian bawah. Tapi sebelumnya kalau misalnya suaranya kerusakannya sangat kecil, yang kita ajak telepon tersebut mendengar kita sangat kecil, biasanya hanya tersumbat saja di lubang mikrofonnya ini. Nah, lubang mikrofonnya ini yang bentuk seperti jarum ini. Nah, ini yang ini adalah untuk lubang baut kiri kanan. Nah, inilah untuk lubang mikrofonnya seukuran jarum. Jadi kita tusuk saja menggunakan jarum, tidak apa-apa mentok, supaya tanah ataupun debu yang berada di dalam bisa langsung lepas, sehingga pada saat melakukan panggilan orang mendengar kita sangat jelas sekali seperti itu. Dan kemudian kerusakan yang selanjutnya adalah orang sama sekali tidak mendengar kita, jadi tidak ada suaranya sama sekali meskipun kita ngomongnya sudah jerit-jerit seperti itu. Ataupun juga misalnya pada saat melakukan panggilan, bukan panggilan tapi rekod suara, tidak ada suara sama sekali yang tersimpan seperti itu, hanya blank kosong saja. Itu juga menandakan bahwa mikrofon ini juga yang bermasalah seperti itu. Ini sudah kita copot, kita lepas seperti ini. Langsung selanjutnya kita gunakan obeng plus saja untuk melepas PCB mic-nya nih. Nah, inilah mikrofonnya. Mikrofon mikrofon Oppo F1s, jadi yang kuning ini. Jadi kita mengganti komponennya ini. Jadi bukan kita ganti mikrofon ini, tapi ganti PCB charge ini. Bukan PCB charge, karena kebetulan untuk Oppo F1s ini terpisah dengan konektor cas. Jadi biasanya untuk handphone sekarang Samsung, Xiaomi, biasanya konektor cas ini menyatu dengan PCB UI nya, PCB mic nya ini. Jadi seperti itu. Kebetulan ini Oppo F1 ini sama kayak Oppo F1 biasa ataupun F3, dia terpisah antara flexible charge dengan mikrofonnya ini. Jadi kita lepas dulu untuk konektor casnya nih, flexible charge kita lepas dulu menggunakan obeng biasa. Nah, seperti ini. Kemudian baut-bautnya kita lepas semua. Ini juga kita bautnya kita lepas semua. Selanjutnya ini juga kita lepas semua supaya PCB mic-nya bisa lepas. Ini ada baut lagi, kita lepas semua menggunakan obeng yang biasa. Ini sudah kita lepas seperti ini. Selanjutnya di sini ada penutup fleksibel, bisa kita lepas fleksibel pinjer dan home. Kemudian di sini fleksibel layar itu bisa gunakan kuku saja untuk melepasnya. Ini juga kuku juga seperti ini. Kemudian bisa kita angkat sedikit untuk fleksibel charge, kemudian kita angkat seperti ini. Nah, ini. Nah, di bagian bawahnya ada fleksibel lagi. Di bagian bawah ada fleksibel, ini fleksibel untuk menghubungkan PCB ini ke bagian atas ini. Ini ada fleksibel, jadi bisa kita angkat sedikit saja. Kita angkat sedikit saja, kemudian bisa langsung melepas. Nah, ini ada fleksibel. Jadi bisa kita lepas dulu. Tapi supaya enak kita lepas dulu semua. Ini buzzer speaker ya. Lepas ini kebetulan seperti ini. Fleksibel ini sudah kita lepas.
kalau misalnya mau enak bisa kita lepas dulu baterainya nih. Baterai kita lepas dulu, kemudian kita angkat. Kalau misalnya ada lem bisa pelan-pelan saja dulu seperti ini. Bisa kita lepas seperti ini. Nah kemudian di sini bawah ini ada fleksibelnya. Nah fleksibelnya ini untuk menghubungkan PCB ini ke atas. Jadi bisa kita angkat seperti ini. Sebelumnya kalau misalnya agak susah bisa kita lepas dulu untuk antena. Antenanya bisa kita copot menggunakan cutter. Nah ini seperti ini supaya jangan rusak untuk konektor kuningan kabelnya ini. Kita angkat seperti ini. Nah ini sudah lepas. Mungkin bisa kita tekuk. Nah seperti ini. Tapi ini, nah seperti ini. Tapi sudah kita lepas semua untuk fleksibel home dan lain sebagainya. Nah langsung kita bisa melihat. Nah ini fleksibelnya. Nah ini fleksibel. Bisa kita lepas fleksibelnya seperti ini. Nah inilah komponen mic-nya. Kalau misalnya ada kerusakan, mic sama handset dia menjadi satu. Nih. Inilah komponennya. Kalau misalnya ada kerusakan, mikrofon rusak, mikrofon ini ditandai pada saat melakukan panggilan biasa ataupun reka suara, tidak ada suara yang terkirim di yang kita ajak telepon tersebut tidak mendengar suara kita, ataupun juga misalnya pada saat melakukan rekod suara tidak ada suara yang tersimpan. Ini juga yang kita harus ganti. Ataupun juga konektor handsetnya yang jack 3,5 ini tidak terdeteksi. Ini bisa juga ini kerusakannya bisa kita ganti ini juga seperti itu. Jadi 3 komponen. Ataupun juga misalnya tidak ada suara musik akibat dari konektor jalur dari PCB ini tidak tersambung. Jadi ini juga yang kita harus ganti seperti itu. Misalnya tidak ada suara musik karena disebabkan jalurnya mungkin ada korosi ataupun putus jalur di PCB nya bisa kita ganti. Jadi seperti itu. Untuk cara pemasangannya cukup mudah. Kita pasang dulu seperti ini. Kita tempel seperti ini. Nih. Tapi ini suara musiknya dulu kita pasang karena dia bagian bawah. Speaker musik kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita pasang fleksibelnya ini seperti ini. Kita pasang dulu fleksibel yang penghubung dulu kita pasang karena letaknya di bagian bawah. Kita pasang, kita tekan saja. Nah ini kalau misalnya ada lem bisa lepas dulu lemnya, angkat dulu fleksibelnya supaya pada saat pemasangannya ataupun pelepasannya nanti melepas fleksibelnya cukup mudah, jadi tidak merusak. Kemudian kita pasang seperti ini. Ini posisi kabel antenanya ini harus di atas supaya nanti pada saat melakukan pemasangan antena dia sudah posisinya benar di atas seperti ini. Nah, posisinya di atas. Kemudian bisa kita pasang seperti ini. Karena fingerprint home harus posisi di atas fleksibelnya. Nah, fleksibelnya harus posisi di atas seperti ini. Hati-hati jangan sampai putus. Nah nih. Kemudian di sini layar sentuh juga harus posisi di atas. Nah nih, kemudian kita bisa tekan saja untuk fleksibel layar sentuh. Kemudian ini fleksibel tombol home. Kemudian ini kita pasang. Ini posisinya harus di bawah. Kemudian kita pasang fleksibel cas seperti itu. Ini sudah hampir selesai pemasangan. Kemudian kita pasang satu dulu. Antena yang putih di paling ujung dekat cas, yang biasanya yang paling panjang di ini, yang paling hitam yang paling pendek kita ke sini. Nah, ini pemasangannya cukup ditekan saja menggunakan kuku. Seperti ini. Yang kita rapikan. Karena kita mau tutup ini pelat penutupnya menggunakan pelat penutup ini. Ini berfungsi pada saat misalnya ini pelat penutupnya berfungsi untuk menahan fleksibelnya supaya kalau misalnya jatuh sedikit dia tidak langsung lepas seperti itu. Tanpa kita pasang mungkin masih tetap hidup seperti ini. Ini bautnya kita selesai, kita baut semua 1 2 3 4 ini semua kita pasang. Kemudian kita pasang baterai seperti itu. Ini sudah selesai. Kemudian kita bisa tutup seperti ini. Ini sudah kita anggap selesai saja.
Saya kira ini saja tutorialnya, cara mengatasi kalau misalnya mikrofonnya rusak pada saat melakukan panggilan biasa ataupun rekod suara, tidak ada suara yang didengar pada saat melakukan panggilan, orang tidak bisa mendengar kita sama sekali. Yang kedua adalah pada saat rekod suara tidak ada suara yang tersimpan seperti itu. Ini mikrofonnya yang rusak seperti itu. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya berguna bisa di like, di share supaya teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Kemudian kalau misalnya untuk video yang kita upload setiap harinya bisa teman-teman ketahui, bisa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya seperti itu. Dan satu lagi, kalau misalnya ada pertanyaan seputar handphone, servis handphone, ataupun juga misalnya mau tanya-tanya, bisa ketik saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab segera, ataupun juga misalnya kita jawab menggunakan video tutorial selanjutnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.